gitu ya. Saya kadang-kadang kalau ngomong siswa gitu, saya kalau dikatain kampret tuh saya mau jawab, ih kampret tuh cakep, nggak tahu ya. Dia si ibu kampret itu Mbak Nunung terbang, yang kita tangkap tuh selalu bawa anak. Coba, itu anaknya itu bisa bobotnya 30% dari tubuhnya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan lab kita, lab kamu semua, kolaborasi intelektual, teknologi, dan agama dari Pusat Laboratorium Terpadu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa semangat. Dan kali ini seperti biasa kita akan bincang-bincang terkait dengan laboratorium, baik itu alat, metode, kegiatan penelitian, dan juga hal-hal lain yang insya Allah tentunya akan menginspirasi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, seorang ibu Spesial nih. pakai telur. Kita sambut dengan gembira dan bahagia Ibu Dr. Fahma Wijayanti MSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana, sehat Mbak Nunung? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat, apalagi ketemu Fahma itu harus semangat. Ibu Fahma Wijayanti, alhamdulillah sudah menyempatkan hadir di undangan podcast kita hari ini, dan kita akan bincang-bincang nih Bu. Ya, terima Banyak kasih hal. atas undangannya. Banyak yang mau ditanyain sama Bu Fahma, dan kita tuh bisa belajar banyak hal karena beliau selain aktif memang sebagai dosen di Fakultas Sains dan Teknologi dan juga pernah mengajar di beberapa universitas selain di UIN, juga aktivis di berbagai aktivitas lain, salah satunya yang mungkin bagi anak muda sekarang apalagi mahasiswa, kegiatan ini kayaknya gimana ya, peminatnya tuh menurut saya ya agak sedikit hobi yang sedikit berbeda dengan dosen yang lain. Beliau ini adalah kakak pembina pramuka di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Langka ya. Ini manggilnya jadi ibu apa kakak nih? Sebenarnya paling pas mbah ya, saya udah punya cucu. Iya, alhamdulillah beliau sudah bercucu dari putri beliau yang bernama ya Ibu ya. Iya, alhamdulillah. Jadi beliau pernah menjadi kaprodi di prodi biologi FST, juga pernah menjadi kepala pusat lab terpadu di FST juga. Banyak pengalamannya, kita akan coba tanya nih beberapa sisi yang insya Allah kita akan banyak pengetahuan lah dari beliau. Jadi Bu Fahma, Yoi. ini ngajar apa semester ini? Semester ini ya seperti biasa. Jadi tadi satu baru aja jadi wadik 3 kan kemarin. Oh iya, temennya mahasiswa. Emang paling cocok. Emaknya 3.300 mahasiswa. Awet Mantan. Iya. Ngurusin mahasiswa, ngurusin anak-anak pramuka, itu kan jadi dipanggil kakak itu jiwa mudanya selalu ada gitu ya. Iya. Ada ngajar apa Bu? Ngajar ya seperti biasa. Jadi saya di UIN Jakarta ini di prodi biologi ya, itu kan ada namanya konsorsium ya, keahlian mikrobiologi, itu ada Prof Mega, Ibu Nani, kemudian ada tumbuhan, hewan, kemudian ekologi lingkungan. Nah, ekologi lingkungan ada Prof Lili, Pak Agus Salim, dan ada saya. Tapi Prof Lili dan Pak Agus itu lebih kepada lingkungan yang bersentuhan dengan manusia, kayak limbah, pencemaran. Nah, kalau saya ekologinya yang bersentuhan dengan makhluk lain ya, karena ekosistem itu kan bukan cuma manusia ya. Ya, jadi saya fokus ke ekologi dasar,
primatologi yang bahasa seperti itu. Kemudian ekologi perairan, ekologi terestrial, yaitu apa ya, bukan keahlian saya sih, cuman terpaksa mengajar dari awal itu, jadi baca terus dan ini dari terpaksa mengembangkan itu sedikit demi sedikit ya. Kalau dianggap bidangnya yaitu tadi ekologi ke arah ekologi hewan. Ekologi hewan. Nah, ini mantep nih karena dulu awal-awal saya sempet bingung jujur aja nih Bu Mama, kalau disebutnya itu dokter kampret. Kampret. Batman. Iya. Dokter Batman itu. Jadi memang biologi ya, bicara lagi tentang biologi, ilmu kehidupan, salah satunya di ekologi yang berkaitan dengan hewan. Gimana tuh Bu awalnya bisa kok tertarik sama si Batman? Tertarik ya. Awalnya nggak tertarik, Mbak Nunung. Enggak ya. Tapi lama-lama terpaksa kecemplung di situ. Lama-lama tertarik. Tidak awalnya, tetapi setelah menggeluti itu tertarik semakin karena tertarik. Menarik. Iya. Jadi tadi kan seperti di awal, saya itu dari dulu kan emang apa ya, bandel lah dalam tanda kutip ya, senengnya tuh yang main ke lapangan, dia ikut dari kecil kegiatannya itu pramuka yang kemana-mana gitu ya, yang seneng-seneng aja gitu ya. Energik tuh udah dari Jadi ceritanya kebetulan dulu waktu S1 kan di Unsud, biologi Unsud, pengennya dulu jadi dokter Mbak Nunung, cuman mikir aduh kayaknya orang tua berat ya gitu, udah ngebiayain kakak-kakak itu kayaknya berat, yang penting bidang biologi deh saya suka gitu ya. Udahlah coba-coba dulu PMDK ya, ternyata dapet di biologi Unsud. Ya udah mau gimana lagi, nggak bisa masuk daftar kemana-mana kan kalau udah di jalur itu, ya sudahlah diikutin. Nah kebetulan ada kakak yang ditugaskan di Gombong, Mbak Nunung pernah ke sana. Nah jadi ceritanya karena anak kos, Sabtu Minggu tiap bulan sekali tuh nggak pulang ke Jakarta tapi pulang ke kakak cari tambahan gizi ya. Nah, di Gombong itu kalau kita melintas naik bis ya dari Purwokerto ke Gombong itu kita lewat kawasan Kars namanya. Kars itu Gunung Kapur ya, limestone. Jadi lihat kiri kanan gitu ya. Kemudian di situ terkenal ada Gua Jati Jajar, Gua Petruk. Yang saya tahu waktu itu Gua Jati Jajar dan Gua Petruk saja waktu S1 itu. Lihat pernah ke Gua Jati Jajar, ternyata ada banyak kelelawar di situ gitu ya. Ya sangat misterius kelelawar itu. Dia hidup di tempat-tempat yang gelap, serem, yang orang ke situ kalau yang tempat ada kelelawar itu beberapa yang saya datangi itu ada orang bawa kembang, tempat orang semedi gitu ya. Hanya itu saja sih, artinya ada makhluk lain yang itu loh kelelawar itu. Nah itu awalnya kita sering ada masukan itu ya. Kemudian lulus kembali ke Jakarta, mulai mengajar dulu pertama kali di UHAMKA di Muhammadiyah, kemudian berkesempatan S2. Nah waktu tesis S2 kan diminta memasukkan topik penelitian, saya blank aja, nggak tahu, kepikiran aja pengen tahu lebih banyak kelelawar yang dulu saya sering lihat gitu aja awalnya gitu. Waktu S2 tahun 1997 itu saya ngobrol dengan salah satu pembimbing di UI waktu itu, Prof. Yatna Supriyatna, Pak Yatna, kebetulan nih saya juga kemarin dapat ada buku, saya ingat banget, Bad Behavior and Ecology itu bukunya, coba nih baca buku. Nah saya baca di situ, kok ternyata banyak jenisnya, perilakunya juga khas banget. Udah deh, waktu itu belum prof ya Pak Yatna itu, Pak saya sekarang sudah profesor, saya mau penelitian ini, oke, bagus gitu ya. Ya sudah, mulailah saya. Nah itu saya dibantu oleh bapak mertua, anak adik ipar, karena kita deket ya. Tadinya nggak kebayang saya nangkepin gimana cara nangkep kelelawar. Gimana gitu. tuh Bu? Karena itu yang saya datangi masih gua wisata ya, masih mudah itu. Kita pakai kayak jaring aja gitu, jaring atau pakai ketapel. Itu nangkepnya berarti siang ya? Iya siang, ketika dia bertengger di siang hari. Nah itu waktu itu masih sederhana lah, saya hanya melihat biodiversitas saja,
bagaimana dia memilih tempat untuk nangkring gitu ya, roasting ya istilah itu. Ya sudah, di situ selesailah S2. Ketika mau lanjut S3, kok kayaknya banyak banget ya yang perlu dan jurnal-jurnal penelitian tentang kelelawar tuh minim banget Mbak Nunung. Padahal saya lihat tipikal daerah tropis kita itu memang banyak jenisnya gitu loh kan. Ya kita kan mega biodiversity ya, termasuk jenis mamalia kecil ini. Udah saya mau tekunin ini lagi gitu loh. Begitu masuk S3, jenisnya saja yang banyaknya segitu membuat saya, wah ternyata ada yang warnanya kuning, yang ada yang warnanya pink, ada yang abu-abu, ya ada yang putih. Iya, tadinya kebayang cuma malam gitu aja. Ya? Hitam. Nah itu disitulah jadi mulai benar-benar saya tertarik ketika saya melakukan penelitian S3 itu, disertasi. Iya, terus makin sampai saat ini saya makin tertarik gitu. Cuman ya dibatasi dengan tenaga, waktu, biaya ya itu memang kadang satu tahun itu beberapa intensif gitu ya. Nah belakangan ini kurang, kemarin dikasih amanah untuk jabatan di fakultas hampir tidak menyentuh penelitian gitu, karena penelitian itu harus malam. Energinya kayak kalau sudah 7 hari gitu, misalnya kita ngambil data malam, terus besoknya saya biasanya nggak bisa apa-apa, istirahat gitu. Nah itu kemarin nggak memungkinkan kondisi itu. Jadi tadi boleh dong salam-salam buat Prof Yana ya. Prof Yatna Supriyatna ya, semoga sehat selalu Prof. Saya dapat banyak ilmu dari Prof waktu itu pertama, dan di S3 itu kenapa lebih tertarik lagi ketemu ahli kelelawar di Indonesia yang kemudian menjadi promotor saya, itu Prof Ibnu Marianto. Prof Ibnu appreciate, terima kasih banyak atas bimbingannya. Sampai hari ini Prof Ibnu membantu saya membimbing ada 4 mahasiswa yang meneliti mengenai voice dari kelelawar, suara kelelawar. Mudah-mudahan belum ada hasilnya, sedang dilakukan, mudah-mudahan ada hipotesanya lah ya. Ya. Gitu. Oke, Bu, ini pertanyaan awam ya, pertanyaan orang awam. Berarti kelelawar itu banyak manfaat buat kita manusia. Ya. Apa Bu contohnya? Gini loh, berpijak atau berawal dari keyakinan kita, apa kita orang Islam ya, Allah itu tidak menciptakan apapun di dunia ini ya tanpa manfaatnya. Saya tuh kena banget tuh dengan berkali-kali ya membaca sendiri, kemudian ada yang menyampaikan juga seperti itu. Kadang kita menganggap sesuatu itu sebagai hama, sesuatu itu sebagai pengganggu, maka kita anggap itu tidak perlu ada di sekitar kita atau tidak boleh ada gitu ya. Padahal tidak mungkin Allah menciptakan itu dengan sia-sia gitu. Masalahnya apa? Kita tidak tahu, gitu kan. Ketidaktahuan kita itu menganggap sesuatu itu menjadi tidak bermanfaat, itu kan masalah. Nah, maka Allah di ayat yang lain, carilah ilmu, gitu. Iya kan? Bahkan di alam kita ini itu Allah itu kan sudah memberikan pengetahuan ya dalam 30 juz Al-Quran ya. Tapi pengetahuan yang diberikan Allah kepada kita di sekitar kita itu katanya lautan sebagai tinta untuk menuliskan itu pun tidak cukup gitu loh, ya kan. Nah, bukan karena tidak bermanfaat, bukan karena ini itu, tapi karena kita tidak tahu. Ayo kita pelajari gitu loh. Allah sudah memberikan kita akal, tangan, mata, alhamdulillah bisa digunakan dengan baik ya. Ya itu kita perlu mengkaji juga, mengaji ya gitu, mengkaji dan yang lebih penting itu kita memberikan informasi. Iya, apa yang sudah kita ketahui sedikit lah gitu ya. Iya, kemudian kalau bisa dari pengetahuan tadi ada praktek amaliyahnya seperti apa. Itu, saya cuma kepikiran itu aja Mbak Nunung, kampret lo gitu ya. Saya cuma kadang-kadang kalau mau mahasiswa gitu, saya kalau dikatain kampret tuh saya mau jawab, ih kampret tuh cakep, nggak tahu ya, dia si ibu kampret itu Mbak Nunung terbang siang
kita tangkap tuh selalu bawa anak. Masya Allah. Coba, itu anaknya itu bisa bobotnya 30% dari tubuhnya dia, tapi kemana-mana dibawa, itu luar Wah, biasa. itu ilmunya dalam Bu, kalau dikaji lebih jauh Iya, lagi. itu ibunya ya, belum lagi perilakunya. Coba, kita nggak tahu aja dia keluar malam mau ngapain gitu loh. Iya kan, tadinya bagi kita itu Padahal yang ada tuh kupu-kupu malam. Vampir ya, Vampir, diidentikan oh ya, dengan vampir. Ada memang ada vampirus ya, Jenis itu ya, ya, itu salah satu iya, jenis. Vampirus rotundus itu jenis salah satu spesies itu emang disebut vampirus gitu. Desmodus rotundus atau vampir bat gitu ya istilahnya, karena memang dia menghisap darah. Tapi yang dihisap itu darahnya sapi. Oh Gitu. Dan ya sudah dikasih mekanisme lah oleh si yang membuat sapi dan yang membuat kayak itu. Sapi itu kan gedenya segitu, dihisap sedikit aja nggak akan mati gitu Mbak Nunung, gitu kan? Iya. Jadi untuk di Indonesia sendiri nih yang udah Ibu gelutin gitu, sudah ketemu berapa jenis? Di seluruh dunia perkembangan terakhir itu 1116 spesies jenis di ya. Dunia ya. Ya, kelelawar. Itu ada Megachiroptera, itu kita sebutnya kalong ya, yang gede-gede itu, dan Microchiroptera. Kalau Megachiroptera itu biasa di pohon-pohon, makan buah yang suka dipisang. Yang buahnya kalau habis, dulu sih katanya kalau habis dimakan codot Iya. Kalau itu apa? Justru buah yang bagus Iya, gitu ya. punya. Nah itu nanti saya bisa ngasih kuliah 3 SKS nih. Perilaku. Dia punya. Ketika saya lihat tuh buah mangga lah contohnya, kan ada yang semburat kuning, justru memang yang dimakan tuh yang semburat kuning itu, yang hijau kan enggak. Kita dia milihnya ya, dia nggak pakai mata loh itu, pakai sense yang lain, pakai penciumannya, bisa memilih mana yang ini. Jadi tadi ada Megachiroptera, ada Microchiroptera. Tadi semuanya itu ada. Saya mudah-mudahan saya nggak salah ya, tapi nanti saya cross check lagi. Terakhir itu 1116 jenis. Nah, di antaranya ada Megachiroptera dan Microchiroptera. Yang Megachiroptera di Indonesia itu sekitar 60-an 16-an jenis Megachirop. Nah, yang Microchiroptera sekitar 180-an jenis Microchiroptera. Itu yang jenis-jenis kecil yang di Indonesia loh, dari 1116 jenis seluruh dunia. Mbak Nuna udah pernah ketemu berapa jenis? Aduh. Gini Bu, ngomongin tadi kan ekosistem ekologi, dengan kondisi yang saat ini nih, kondisi yang kata orang dunia udah tua, lingkungan sudah banyak perubahan karena ada macam-macam lah itu. Bagaimana dengan ekosistem si kelelawar ini sendiri kondisi saat ini, karena pertanian juga udah banyak beralih fungsi, kemudian tadi ya hutan-hutan juga banyak alih fungsi. Itu seperti apa Bu? Dulu tuh awal-awal ya tahun 2000-an 5 lah ya, 5, 6, 7 itu di gedung PLT ini ketika pagi hari kita datang, ada ya, karena masih ada lubang angin untuk masuk, itu kita masih ketemu bekas kotoran si lepehan itu di ubin, tapi sekarang udah iya. Ini cerita nih yang sambil ini ya, gimana tadi kan intinya sekarang gimana nih. Jadi Mbak Nunung, yang 1116 jenis itu punya relung masing-masing. Relung itu tempat hidupnya. Dan relung hati. Iya, celah kan relung itu kan. Relung tempat hidupnya, makanannya. Jadi saya cerita salah satu penelitian saya lah yang sederhana saya itu bukan peneliti, maksudnya penelitian saya itu masih remeh-temeh lah, masih belum apa-apa ya, banyak sekali penelitian. Mudah-mudahan ini masih menurut Ibu remeh-temeh menjadi ide besar nanti yang dilanjutkan oleh para peneliti, mahasiswa kita. Iya. Jadi saya meneliti 11 jenis 11 gua. 11 gua di sekitar Kars Bombong itu, keluar masuk gua, naik turun gunung lah itu ya. Nah itu ketemu 12 jenis. 12 jenis itu tidak ada yang sama persis tempat tinggalnya. Jadi dia punya Tuhan itu, kalau Tuhan ada ayat semua makhluk hidup itu ada rezekinya.
Itu benar banget Mbak Nunung. Jadi tempat hidupnya itu nggak bakal, dia nggak oyok-oyokan gitu. Jadi kalau di jambu saya. iya, jadi kalau goa itu kan panjang ya. Ada yang berstalaktit sakmami, terus kemudian belok-belok. Yang di mulut goa ya, itu dengan anatomi, morfologi dan fisiologi tertentu, dia tidak bisa masuk. Gitu. Karena dia hanya memilih yang ya sehingga dia tidak bisa masuk. Oh, yang nyaman buat dia sesuai Iya, dengan iya, anatomi iya. dia. Nah, kemudian yang di tengah goa dengan tipikal stalaktit stalagmit yang Mungkin ada rempet. iya. Kemudian ada di situ ada tetesan-tetesan air yang membuat kelembaban tertentu. Kemudian intensitas cahaya juga itu yang namanya jadi ada zona-zona ya, zona terang, zona gelap abadi yang di dalam banget. Itu yang di tengah itu dengan kondisi tubuh yang besar seperti yang depan, dia pasti nabrak-nabrak. Manuver terbangnya beda, nggak bisa. Itu jatahnya jenis yang ini lain lagi. Itu dalam satu gua. Iya, sampai ada 12. Itu ada relung. Kemudian yang paling pojok Mbak Nunung, itu yang kecil namanya ada Rhinolopus affinis ya jenisnya. Kalau saya nyari matanya susah banget. Matanya hampir tidak, karena dia sama sekali tidak mengandalkan mata, tereduksi ya. Dalam hukum evolusi use and misuse itu karena organ tidak dibentuk, matanya nggak ada. Tapi telinganya 3 kali lipat besarnya dari kepalanya. Yang kenapa? Karena ekolokasi itu gema. Dia bisa menerima gema ya orang fisika ya. Gema sekecil apa diterima sama dia, sehingga dia bisa manuver nggak nabrak sampai ke ujung. Gitu. Ada suara yang sedikit saja dia terganggu karena gema itu menjadi bagian, maka dia nggak bisa hidup di depan atau di tengah, jatahnya di ujung. Gitu. Jadi itu perkara tempat tinggal ya, perkara makanan. Ada zona-zona waktu yang keluar, kayak kita lah, ada si hansip, satpam yang keluar jam sekian, ada bu guru yang jam sekian, sama Mbak Nunung gitu loh. Jenis-jenis tertentu itu keluar kayak Macrochiroptera, Pteropodidae namanya. Nah itu keluar hanya pada saat senja saja, ketika jam 5 sampai jam 7, karena dia masih menggunakan mata. Lihat kalong itu matanya gede, kupingnya kecil, gitu ya. Dia hanya setelah itu dia masuk lagi ke tempat tinggalnya, gitu. Dia makannya apa? Pisang, kemudian durian itu hanya bisa diserbuki oleh jenis ini. Kenapa? Pada saat itu bunganya membuka karena hukum osmosis, gitu, tekanan turbor. Pada waktu siang hari dia menutup, tidak ada serangga yang bisa membuahi kecuali si ini, gitu. Pisang batu itu juga bisa. Kalau kita perhatikan gitu, saya ngajak teman orang tanaman, coba deh bener nggak sih dugaan saya hanya si kelelawar saya yang bisa, karena dia kan bunga pisang itu kan ada yang tutup ya. Mekarnya itu pada waktu-waktu tertentu itu jatahnya si pisang, si kelelawar itu kalong tadi. Nah kemudian yang lain yang Microchiroptera itu pemakan serangga. Serangga itu juga ada waktunya. Kapan dia keluar? Si serangga kayak bangsa jangkrik yang besar-besar itu keluarnya antara 8 sampai jam 9 jam 10. Itu booming ya, apa sih Microchiroptera jenis itu ada biasanya itu Hyposiderus, kemudian tidak Rhinolopus ya, jenis-jenis Hyposiderus itu keluar jam segitu. Jadi kalau melihat ada keluar itu cara terbangnya. Tidak semua kelelawar bisa turun, ada yang cara makannya gitu. Gini, fly catch fly, terbang lagi gitu. Ada yang istilahnya apa istilah? Jadi air walking, jadi sambil gitu loh. Ada yang terbang. Itu beda-beda, sehingga kalau serangga pertanian Mbak Nunung itu berapa jenisnya? Itu hanya dimakan oleh kelelawar dengan jenis-jenis tertentu. Makanya orang ribut insektisida, ini itu, tapi nggak lupa dengan si predator alamnya, nggak pernah ada yang mikirin. Gitu, itu ada relungnya masing-masing. Jadi dia, nah sekarang ke pertanyaan yang tadi, sekarang udah zamannya seperti ini. Saya pernah, dan yang terakhir buku, sempat keluar buku kelelawar di ekosistem perkotaan. Perkotaan itu kan hanya istilah di mana
manusia berkumpul, di situ ada aktivitas ini itu. Bukan hanya di Jakarta saja, di mana-mana sudah seperti kota. Nah sekarang bagaimana si manusia hidup bersama? Itu kan kita harus hidup bersama karena dia juga butuh tempat hidup juga, gitu. Sisakanlah sedikit. Sekarang ada nggak Bu? Pertaniannya sudah tidak ada. Tadi kan kelelawar makanannya macam-macam, dari 162 jenis yang ada di Indonesia. Saya tidak bisa bilang hilang semua karena ada kelelawar yang makan serangga di sekitar lampu di perkotaan. Kalau Mbak Nunung jalan ke sekitar Monas, malam-malam itu banyak kelelawar karena dia memang ke lampu-lampu masih ada. Tapi untuk Indonesia yang itu, gitu, yang lainnya tidak mungkin tergeser. Begitu Mbak Nunung. Teman-teman ya, pemirsa, kalau dengar Dr. Fahma cerita itu, kalau tadi ngomongin relung itu tempat tinggalnya si kelelawar itu, tadi itu relung hati saya itu udah naik turun. Saya tuh membayangkan Bu Fahma, kita tuh manusia tuh nggak ada apa-apanya sama sekali tuh. Iya betul. Bahwa dengan cerita Bu Fahma tadi, bahwa semua itu ada yang maha mengatur. Iya. Makanya bener kemarin ngobrol sama Prof Maman ya, orang saintis itu kalau belajar maka makin tinggi, makin naik tingkat keimanannya, karena merasa bahwa kita nggak apa-apa. Iya. Itu semua Allah yang ngatur kemana dia bergerak, gimana dia makan, kenapa strukturnya begini, begini. Nah, tadi kan Bu Fahma bilang, Nunung kalau di Monas tuh ada. Kan kalau kita orang awam mikirnya oh itu yang dari hutan pindah ke sono gitu ya. Tapi ternyata memang ada bagiannya tadi seperti itu. Mudah-mudahan meningkatkan nih bahwa kita harus banyak-banyak bersyukur dan tentunya banyak-banyak beristighfar. Karena ya sudah termaktub juga ya bahwa kerusakan yang ada di alam ini adalah sebagian, bukan sebagian besar, memang pola perilaku kita sebagai sudah manusia. Diingatkan oleh Allah, janganlah membuat kerusakan di muka bumi. Kan sudah berulang-ulang ya, ada beberapa ayat yang menyatakan seperti itu. Yang kemarin aja yang baru terakhir itu masalah COVID, Mbak Nunung. Tertuduh si kampret, iya kan? Iya betul. Iya kan? Coronavirus 19 ya, itu dugaan pertamanya ada di tubuh kelelawar yang katanya di Wuhan ya, di Cina itu ya. Meskipun penelitian terakhir ada yang melihat bahwa itu tidak identik dengan yang ditemukan di tubuh kelelawar, yang coronavirus C19 itu tidak sama persis. Tapi ada yang mengatakan mungkin itu bermutasi dari kelelawar. Artinya dugaan kita ketemu kelelawar di sekitar kita itu wabah, menyebabkan masalah. Salah satunya, kalau saya masih mengatakan belum ada penelitian yang sahih yang memang benar seperti itu bahwa virus itu dari kelelawar. Tapi gitu ya, yang namanya zoonosis. Zoonosis itu berpindahnya virus dari wildlife ya, dari hidupan liar itu ke tubuh manusia, itu sudah banyak gitu ya. Ada ya banyaklah contoh-contoh flu burung, kemudian ya banyak ya beberapa lah ya gitu. Nah, dan itu sebenarnya sudah diingatkan oleh Allah gitu loh. Iya, ada larangannya. Nggak ada. Jadi gini, mereka itu nggak salah gitu loh. Mereka butuh ruang hidup. Jadi kalau kita merasa bersentuhan dengan mereka, itu bukannya mereka yang datang ke kita, tempat hidupnya mereka dimasukin oleh kita gitu. Cobalah, intinya gini, kalau kita tahu bahwa sesuatu itu punya manfaat gitu, dan manfaatnya itu tidak sederhana, nggak ada yang bisa gantiin loh Mbak Nunung. Nggak ada insektisida apapun, tidak ada yang bisa menggantikan peran kelelawar. Ada penelitian satu ekor kelelawar Hipposiderus itu entah diadema apa, kalau nggak salah dia hasil penelitiannya itu ater, Hipposiderus ater itu satu hari itu bisa makan 500 individu nyamuk per malam. Coba obat nyamuk apa gitu ya yang bisa nanti diedit itunya. Jadi obat nyamuk apa yang seefektif itu coba. Nah itu kan dia sebenarnya perannya seperti itu kan. Itu baru itu, kita belum bicara hama pertanian.
hama itu banyaknya keluar malam. Memang Tuhan udah mengatur seperti itu. Jadi coba berikan tempat dong sedikit. Taunya cara memberikan tempat bagaimana? Pelajari. Kita pelajari, kita dikasih alat untuk mempelajari kok. Dia itu butuh ruang seperti apa? Dia itu butuh manajemen yang seperti apa? Bisa kok. Di kota ini kita hidup bersama dengan menghargai ruang hidup masing-masing. Bisa. Kita bikin tanaman reboisasi. Kita kan butuh tanaman reboisasi, tidak hanya untuk penghijauan saja. Coba dong kasih tanaman yang bisa sebagai tempat hidupnya kelelawar. Gitu bisa loh, kayak gitu. Supaya dia enggak. Nah, tadi yang cerita sepahan itu ya, di itu. Lepeh. Megachiroptera sifatnya begitu Mbak Nunung. Jadi dia makan jambu nih, makan, dia pindah ke satu tempat, hanya diambil sarinya saja, kemudian sisanya dibuang. Ngotorin tidak, itu peran penting, keystone istilah dalam ekologi. Keystone atau peran kunci di dalam mendistribusikan biji, gitu. Dengan frame kan dia nggak telan, jadi nggak rusak. Tuhan mengutus dia, gitu ya, sebagai distributor, gitu. Jadi kalau Mbak Nunung nggak apa-apa lah dia sedikit, tapi yang di luar-luar itu dia punya peran. Kebetulan dia masuk ke sini yang di depan, iya, dia mencolok di pohon yang lain, kemudian dia mengeluarkan. Itu sudah di framing. Framing itu biji itu kan perlu digosok supaya tidak dorman, supaya tidak tirdun. Oh, nah dengan dia di framing, dia cepat bertunas. Kalau cuma dilempar aja oleh angin, tidak ada framing. Nah itu ada enzim-enzim di mulut kelelawar yang membantu itu. Itu utusan, gitu loh. Kita nggak tahu kalau kita nggak pelajari, gitu. Ya, jadi panjang cerita. Sorry. Saya kan kalau ngomong gitu, saya kan cerewet, disuruh ngomong dikit jadi panjang. Kampret, Masya Allah Bu. Iya. Saya berharap sebenarnya saya udah coba nulis buku. Kemudian saya ajak teman-teman adik-adik mahasiswa, termasuk tadi anak-anak pramuka, ayo dong. Kan butuh minat khusus ya ini karena sulit. Penelitian kelelawar itu harus, kita pernah di PLT ini dengan Mbak Ida kemarin itu kita masuk ke Gua Gudawang, di sini Mbak Nunung kita bedah isi perutnya, kita pengen tahu dia makan apa sehingga kita bisa menetapkan fungsinya, niche-nya dia ada di mana. Di PLT ini kita pernah ada satu jurnal yang kita keluarkan dari dulu waktu saya masih di sini. Nah itu dengan teman-teman lab biologi itu ya, alhamdulillah. Maksudnya gini, minat kalau kita tidak tahu, kita tidak kenal maka kita tidak sayang. Kalau sekarang nih, karena kan dia langka. Kalau yang sih banyak ya, banyak, tapi mungkin tadi banyak yang nggak tahu. Berarti bisa dibudidaya. Sempat ada yang mencoba. Jadi sulitnya dalam budidaya ya itu kan kita behavior ya. Kayak walet aja deh, sama gitu. Walet itu kita bikinin sarangnya tapi dia mencari makannya harus keluar. Iya. Sebetulnya kalau itu sebenarnya bukan budidaya, kita cuma nyediain. Iya. Nah sekarang kelelawar mau kita budidayakan, kita nyiapin tempat, tapi dia nyari makan tapi nggak ada tempat nyari makannya, gimana caranya? Iya, kayak lebah itu kan juga budidaya ya. Taruh stup, namanya stup lebah ya, taruh kita bawa ke hutan. Hutan randu, maka kita sebut madu randu gitu ya. Tapi kan harus ada pohon randunya yang tepat itu, nah kan? Nah sekarang kalau kelelawar pemakan serangga, gimana kita nyiapin serangganya? Dan serangganya nggak boleh serangga di mangkok, serangga terbang karena dia cara terbangnya begini. Karena makannya Iya. Iya, ya tapi nggak tahu ya nanti pengetahuan kan berkembang terus ya, kita nggak tahu yang akan datang seperti apa. Begitu. Seru sekali. Ini belum apa-apa. Tadi kan 3 SKS katanya itu baru yang dasar. Ya inilah iseng-iseng ya. Saya nggak banyak peneliti kelelawar. Saya nggak seberapa sih, banyak yang sudah lebih advance. Iya. Soalnya sangat menginspirasi sekali Bu Fahma, dan bagi teman-teman yang memang punya bukan punya minat sih, artinya minat itu bisa tumbuh, bisa kita
kita kelola ya, ketika memang kita punya pengetahuan dan kita punya keinginan untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan hidup, bersama-sama punya sesuatu yang bisa bermanfaat buat bukan hanya diri sendiri tapi juga buat lingkungan dan orang lain, dan insya Allah itu sangat besar sekali pahalanya buat kita semua. Amin. Menjaga lingkungan hidup itu kan kayak menjaga kehidupan manusia dalam sebuah generasi ke generasi berikutnya. Dan tadi clue yang tadi yang saya sempat sangat masuk ya ke dalam relung hati saya. Memang betul kita sebagai orang yang mempelajari ilmu sains ya, karena ilmu sains itu tidak bisa dipisahkan dengan ilmu agama. Ketika kita mempelajari sains, maka kepala kita langsung connect bahwasanya kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain kok kalau nggak ada Allah, kalau nggak ada yang ngatur pola hidup hewan, kalau nggak ada yang ngatur siang dan malam, itu mau ngapain gitu ya. Baik, Ibu Dr. Fama Wijayanti, terima kasih atas waktunya. Saya juga terima kasih Mbak Nunung, Pak Yusuf. Tadi cita-citanya mau jadi dokter, tapi alhamdulillah sudah diteruskan oleh putrinya yang pertama. Jadi dokter insya Allah menyusul putri yang kedua. Amin. Keluarganya bahagia, cucunya juga semakin amin. Salam buat Tika dan Ibu. Yuk ke sana yuk. Kemana ke gua. Baik, kita kayaknya sudah cukup bincang-bincang dengan Bu Fahma. Lain waktu kita undang lagi beliau untuk yang lebih seru lagi. Terima kasih. Saya Nur Isna ini undur diri dari podcast kita. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya, dan ikuti terus, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan di podcast kita, di podcast lab kita, lab kamu semua, banyak manfaatnya buat kita semua. Saya pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.